Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في دراستنا لكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 852 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. Kata beliau, karya tulis para ulama dalam mustalahul hadis ini, dalam istilahnya ahlul hadis, qad kathurat wa busitat wa ikhtusirat. Ini sudah banyak, ada yang panjang lebar dan ada yang ringkas. Fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhisa lahul muhimma min dzalik. Maka sebagian kawanku ada yang meminta kepadaku an ulakhisa lahu al muhimma min dzalik, agar aku meringkaskan, membuat talkhis untuk dirinya, ya talkhis berupa al muhimma min dzalik, istilah-istilah yang penting dalam masalah ini, yakni dalam istilah al hadis, ya, dalam istilah ahli hadis. Minta agar diringkaskan al-muhimma min dalik, perkara-perkara penting yang berkenaan dengannya. Fa ajabtuhu ila su'alihi raja'a lindiraji fi tilkal masalik. Maka aku pun memenuhi permintaannya dengan harapan mampu mewujudkan, ya, apa yang diminta, berupa talkhis dalam perkara-perkara yang muhim itu. 6. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan sababut ta'lif. Sabab at-ta'lif, ya, di mana sabab at-ta'lif adalah karena adanya soal, adanya permintaan, adanya tolab ilaihi, ada permintaan kepada beliau, ya, min ba'di ikhwanihi, dari sebagian murid-murid beliau. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai siapa orang ini, siapa ba'dul ikhwan yang dimaksud di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dia adalah Al-Hafidz atau Al-Imam Al-Hafidz Az-Zarkashi rahimahullahu taala, ya, nama beliau Muhammad ibnu Muhammad, ya, Muhammad ibnu Muhammad Az-Zarkashi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ba'dul ikhwan adalah Al-Izz ibnu Jama'ah, Al-Izz ibnu Jama'ah. 6. Dan pendapat yang ketiga, dan ini yang disebutkan oleh Syekhuna Saleh Ibn Abdillah Al-Utsaimin hafizahullahu taala, bahwa ba'dul ikhwan di sini adalah Abdussalam ibn Ahmad Al-Baghdadi, Abdussalam ibnu Ahmad Al-Baghdadi rahimahumullahu taala, ya. Ini 3 pendapat di kalangan para ulama mengenai ba'dul ikhwan yang meminta kepada beliau untuk membuat kitab ini. Dan di sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya amal-amal baik sekecil apapun, ya, la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq, ya, di mana amalan yang mungkin terlihat, ya, mungkin sekilas remeh seperti ini, sekedar minta, ya, tapi berkat permintaannya jadilah sebuah karya tulis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan ilmu, ya, yang sangat besar bagi kaum muslimin, ya, yang menyumbang ilmu yang sangat besar kepada kaum muslimin. Ya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah walaupun tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi la yuhimmuna dzalik, yang tidak terlalu bermasalah. Siapapun orang tersebut, apakah dia orang terkenal maupun orang tidak terkenal, bila syak dia punya andil dalam ilmu yang diperoleh oleh kaum muslimin dari kitab Nukhbatul Fikr. Kenapa? Karena beliau menjadi sebab ditulisnya kitab ini. Dan tidak sedikit, ya, kitab-kitab para ulama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena
yang ditulis dengan sebab permintaan. Yani para ulama tidak menulis karya tulis mereka tafannunan, untuk mengasah skill menulis mereka, ya, atau untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya, di antara bentuk keikhlasan mereka dan yang karenanya lah mereka diberkahi atau karya tulis mereka diberkahi adalah mereka menulis karena dibutuhkan, diminta. Ya, seperti di sini, ya, Nukhbatul Fikr ditulis karena permintaan. Sebagaimana juga masyhur kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, karya Ahmad Ibnu Abdissalam Ibnu Abdul Halim, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, atau Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Nah, juga diminta oleh qadhi Wasit, oleh seorang hakim dari kota Wasit di Irak. Kota Wasit di Irak meminta kepada beliau menulis akidah, maka beliau pun menyelesaikan Al-Aqidah Al-Wasithiyah tersebut. Semisal dengannya Muqaddimah Ibnu Salah, ya, Matan Abu Syuja, Matan Abu Syuja. Nah, Matan Abu Syuja ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja Ahmad Ibn Husain Ibn Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, ya, Al-Asfahani rahimahullahu taala, juga karena permintaan. Ada permintaan. Nah, maka peran penting atau peran sekecil apapun yang berkenaan dengan perkara kebaikan itu tidak bisa diremehkan dan dipandang remeh. Dikarenakan apa? Dikarenakan terkadang hal tersebut mendatangkan kebaikan yang besar. Terkadang hal tersebut mendatangkan kebaikan yang besar. Taib, kata beliau rahimahullahu taala, fa ajabtuhu ila su'alihi raja'al indiraji fi tilkal masaliki fa aqul. Beliau mulai menyebutkan taksimul khabar. Qala rahimahullahu taala, al khabaru. Khabar itu, dan al khabar definisinya khilaf di kalangan para ulama, ya, mengenai makna al khabar. Ya, sebagian pendapat, dan ini pendapat banyak ulama, bahwa al-khabar itu muradifun lil hadis. Ya, muradifun lil hadis. Sama seperti hadis, yakni ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan al-khabar itu sama seperti hadis. Khabar itu sama seperti hadis. Yakni definisinya sama seperti hadis. Hadis adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa sabda beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau atau sifat beliau, baik sifat akhlak maupun sifat perawakan tubuh. Iya, atau perawakan tubuh. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan al-khabar, ya, bimana bimana al-hadis. Dan pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa al-khabar a'ammu minal hadis, lebih umum dibandingkan hadis, di mana al-hadis itu khusus untuk apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara khabar ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Ya. Diitlakan khabar ini untuk hadis mauquf, hadis sahabat atau hadis tabi'in. Ya, bukan hanya terkhusus untuk apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga yang dinisbatkan kepada sahabat atau kepada tabi'in. Ini dinamakan al-khabar. Maka menurut pendapat ini al-khabar a'ammu minal hadis. Baik. Dan dari dua pendapat ini, pendapat yang rajih sebagaimana kita katakan, pendapat yang pertama ini pendapat kebanyakan ulama, dan ini yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ini yang beliau pegang di sini, yang beliau rajihkan, bahwa al-khabar itu muradifun lil hadis. Kenapa? Karena taksimul hadis yang beliau akan sebutkan setelahnya, atau taksim yang beliau sebutkan setelahnya ini, mutawatir wal ahad, itu taksimul hadis. Taksim al-hadis. Pembagian hadis. Kemudian beliau menggunakan ibarat al-khabar. Al-khabar terbagi, menunjukkan apa? Al-khabar indahu yuradifu al-hadis. Taib. Dan al-hadis maupun al-khabar, ya, hadis maupun al-khabar itu memiliki dua komponen utama. Memiliki terbentuk dari dua komponen utama. Ya. Yang pertama adalah as-sanad dan yang kedua adalah al-matan. Yang pertama adalah as-sanad dan yang kedua adalah al-matan. As-sanad definisinya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah silsilatur ruwat al-musilatu ilal matan. Silsilatur ruwat al-musilatu ilal matan.
sanad adalah mata rantai perawi yang menyampaikan kita sampai ke matan. Yang menyampaikan kita sampai ke matan. Ya. Sementara al-matan adalah mantaha ilaihi sanadu minal kalam. Al-matan adalah mantaha ilaihi sanadu minal kalam. Al-matan adalah ucapan yang sanad itu berakhir padanya. Ucapan yang sanad itu berakhir padanya. Baik. Jadi kalau kita misalnya membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Qala akhbarana Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Ya. Naam. Qala akhbarana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala akhbarana masalan, ya, saya lupa siag al-adanya, ya, an Alqamah ibn Waqqas annahu qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an yakhtubu 'ala al-mimbar annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat ila akhir hadis. Maka sanad ini adalah mata rantai perawi yang mengantarkan Al-Bukhari rahimahullah sebagai mukharrij, yakni periwayat hadis, ya, yang mengantarkan Bukhari sampai pada kalimat Rasulullah SAW bersabda. Ya, apa mata rantainya? Yani mulai dari guru beliau dalam hal ini Al-Humaydi Abdullah bin Zubair sampai sahabat Umar bin Khattab. Ini yang namanya sanad. Kenapa? Karena inilah mata rantai perawi, ya, periwayat hadis yang mengantarkan sampai ke matan. Sementara matan di sini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kenapa ini matan? Kenapa? Karena sanad berakhir padanya. Umar, ya, dari Umar annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka sanad ini berakhir pada qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua unsur pembentuk al-khabar, pembentuk hadis. Ada namanya as-sanad dan ada namanya al-matan. Nah, dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memulai, ya, sebagaimana sudah kita isyaratkan sebelumnya tentang manhajiyah beliau rahimahullahu taala memulai Nukhbatul Fikr ini dengan pembahasan seputar sanad dulu. Pembagian sanad, ya, pembagian sanad dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ya. Jelas, ya? Beliau mulai dengan pembagian hadis dari sudut pandang sanad dulu. Dari sudut pandang sanad, nanti belakangan pembagian hadis dari sudut pandang al-matan. Nah, saya insyaallah taala. Kata beliau rahimahullah al-khabar, yakni al-hadis dari sudut pandang jumlah sanadnya. Dari sudut pandang jumlah apa? Jumlah sanadnya. Berapa banyak sanad yang mengantarkan kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni berapa banyak sanad yang mengantarkan, ya, hadis beliau itu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Ya. Makanya ini khabar atau al-hadis, taqsimul hadis atau taqsimul khabar bi'tibar kaifiyati usulihi ilaina. Dari sudut pandang bagaimana caranya hadis tersebut sampai kepada kita, yakni datang dalam beberapa jalan, beberapa sanad. Apakah satu atau dua jalan atau tiga jalan atau banyak jalan, ya. Kalau banyaknya ada berapa aja banyak. Ya. Maka ini taqsimul hadis bi'tibar apa? As-sanad, yakni dari sudut pandang berapa banyak sanad hadis tersebut, berapa banyak sanad yang dimiliki oleh hadis tersebut. Kata beliau rahimahullah, khabar terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, imma ayyakuna lahu turuqun bila adadin muayyan. Ada khabar ataupun hadis yang memiliki turuk, memiliki banyak jalan. Ini jamak taksir, yakni jamak kasrah. Memiliki banyak jalan. Ya, memiliki banyak jalan. Bila adadin muayyan, tanpa ditentukan berapa banyaknya. Yang jelas apa namanya? Kalau jamak kasrah turuk berarti kan 10 ke atas. Karena jamak qillah kan 3 sampai 9. Ya. Nah, dia punya banyak jalan. Yang jelas dia punya banyak berjalan. Berapa banyaknya? Apakah 10, 20, 30, 40? Ini bila adadin muayyan, tidak ditentukan. Yang jelas banyak. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, au ma hasrin. Au ma hasrin. Ada juga hadis yang sampainya kepada kita itu dengan sanad yang hasrin, terbatas, terhitung jumlahnya.
Kalau tadi kan jumlahnya banyak, datang dari banyak jalan. Oh ya, datang dari banyak jalan. Jumlah yang sangat banyak. Kalau ini yang kedua, au ma hasrin, atau khabar juga ada yang datang dengan jumlah sanad yang hasar, yang mahsur, yakni apa? Terhitung, terbatas jumlahnya. Terbatas jumlahnya. Nah, berapa jumlahnya? Kata beliau, ma hasrin bima fawqal isnain. Ada yang lebih dari 2, yakni 3 ke atas. 3 atau lebih. Namun tentunya 3 atau lebih, tapi tidak masuk dalam kategori banyak yang disebutkan di hadis yang pertama. Turukun bila adadin muayyan. Dia 3 atau lebih, tapi banyaknya dia itu, banyaknya ini, kalau dia lebih dari 3, berapa banyak? Ya, yang jelas tidak sampai sama seperti yang jenis yang pertama. Bila adadin muayyan. Turuk bila adadin muayyan. Yang jelas memang banyak, lebih dari 3, tapi ya masih bisa terhitung lah. Au bihima, atau jalannya atau hadis tersebut hanya punya 2 sanad sampai kepada kita, 2 jalan saja. Au biwahidin, atau bahkan mungkin cuma 1 jalan sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Baik. Jadi secara umum di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan kalau kita mau jabarkan ada 4. Yang pertama, hadis ataupun khabar itu sampai kepada kita dengan jalur yang sangat banyak yang tidak bisa ditentukan dengan angka tertentu. Yang kedua, sampai kepada kita ya dalam jumlah yang tidak sebanyak yang pertama, ya, yang masih bisa terhitung. Dia masih bisa terhitung ini, tapi yang jelas lebih dari 2, yakni 3 ke atas, tapi masih bisa terhitung. Masih bisa ditentukan jumlahnya. Yang ketiga, sampai kepada kita melalui 2 jalan. 2 jalan saja, 2 sanad. Dan yang terakhir, yang keempat, sampai kepada kita lewat 1 jalan saja. Nah, dan masing-masing dari 4 jenis hadis ini punya penamaan tersendiri. Kata beliau rahimahullah, fal awwalu al mutawatir. Jenis hadis yang pertama, yakni yang datang dari banyak jalan, ya, banyak jalan sanadnya, banyak sanadnya, dan tidak bisa ditentukan dengan bilangan tertentu, yang jelas banyak, itu namanya al mutawatir. Di mana al mutawatir ini al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutihi. Akan kita jelaskan nanti insyaallah. Wasani, yang kedua, yakni yang datang kepada kita melalui 3 jalan atau lebih. 3 jalan atau lebih, tapi jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi jelas lebih dari 3. Ini namanya apa? Al-masyhur. Wasani al-masyhur wa huwa al-mustafidu ala ra'in. Dan ini ada juga dinamakan hadis mustafid menurut pendapat sebagian ulama. Yakni masyhur dan mustafid itu sama. Menurut pendapat sebagian ulama. Nah, kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wasalis al-aziz wa laysa syartan lis-sahihi khilafan liman za'ama. Jenis hadis yang ketiga, yaitu yang sampai kepada kita lewat 2 sanad saja, 2 jalur saja, namanya al-aziz. Dan hadits aziz ini, yakni persyaratan punya 2 sanad, ya, memiliki 2 sanad, itu bukan syarat hadis sahih. Ya, jadi tidak dipersyaratkan hadis sahih itu minimal punya 2 jalan, tidak. Khilafan liman za'amah, berbeda halnya dengan sebagian ulama yang mempersyaratkan bahwa aziz itu minimal punya 2 jalan. Ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ada hadis gurib yang sahih. Warabi, yang keempat adalah yaitu hadis yang sampai kepada kita lewat 1 jalan saja. Namanya apa? Al-gurib. Hadis al-gurib. Wa kulluha siwal awal, semua dari 4 ini kecuali yang pertama, berarti 2 sampai 3, yaitu aziz, masyhur, aziz dan gurib. 3 yang terakhir ini 2 sampai 4, kulluha siwal awal ahad, dinamakan hadis ahad. Taib. Jadi khulasah, kesimpulannya bahwa taksimul hadis ataupun khabar bi'tibar wusulihi ilaina, ya, dari sudut pandang sampainya dia kepada kita, itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir dan ahad. Kalau mutawatir, jumlah perawinya, jumlah sanadnya itu sampai kepada kita jumlahnya banyak dan tidak bisa dipatok berapa, yang jelas banyak. Ya. Yang kedua ahad, yaitu apa? Hadis ahad adalah hadis yang sampai kepada kita jumlahnya itu terbatas, jumlahnya itu bisa kita apa, masih berbilang, masih terbilang, masih terbilang. Nah, hadis ahad ini terbagi 3. Yang pertama gharib, ya, kita mulai dari yang paling bawah, lebih mudah.
Gharib yakni cuma satu. Aziz dua. Gharib masyhur tiga atau lebih, tapi tidak seperti mutawatir tadi yang jumlahnya banyak. Jadi ada batasnya, ada limitnya. Tapi ini gambaran global berkenaan dengan pembagian hadis dari sudut pandang sampainya ia kepada kita. Sampainya dia kepada kita. Baik. Yang akan kita bahas sekarang adalah jenis hadis yang pertama, yaitu al-mutawatir. Apa itu al-mutawatir? Hadis al-mutawatir, ya. Kata beliau rahimahullahu taala di sini, al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutih. Ya, hadis mutawatir adalah hadis yang memberikan faedah ilmu. Ilmunya bagaimana? Ilmu al-yaqini. Ilmu yang bersifat meyakinkan. Kalau bi syurutihi, kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ini hadis mutawatir kalau terpenuhi syarat-syaratnya, ya, maka dia yufidul ilmu al-yaqin. Ya, tapi di sini jangan dipahami kalau begitu, kalau ada hadis mutawatir tidak terpenuhi syarat-syaratnya, berarti tidak memenuhi ilmu yakin, tidak menunjukkan ilmu yakin. Tidak demikian. Maksudnya apa? Hadis mutawatir ini memang pada dasarnya menunjukkan ilmu al-yaqini. Jelas sampai sini? Maka kalimat bisyurutihi di sini muta'alliqnya kepada al-mutawatir, bukan kepada al-mufid. Jelas ya? Jadi asal kalimatnya al-mutawatiru bisyurutihi, hadis mutawatir itu pada asalnya dengan semua syarat-syaratnya, begitu. Dia menunjukkan, melahirkan ilmu yaqini. Jadi bukan muta'alliq kepada al-mufid, yakni mutawatir hanya menunjukkan ilmu yaqini kalau memenuhi syarat ini. Kalau enggak, maka tidak menunjukkan ilmu yaqini. Bukan itu yang dimaksud. Jadi muta'alliq jar majrur pada syurutihi itu muta'alliqnya kembali kepada mutawatir, bukan kepada al-mufid. Sehingga makna asal kalimatnya al-mutawatiru bi syuruti, hadis mutawatir beserta syarat-syaratnya itu menunjukkan menunjukkan al-ilmul yaqini. Baik, kita akan jelaskan apa syarat-syaratnya. Sebelumnya, apa itu al-ilmul yaqini? Ya, ilmul yaqini adalah ilmu yang membuat orang yang mendengarnya yakin 100%, pasti bisa memastikan akan kebenarannya. Ya, dia bisa pastikan kebenarannya, yakin, sehingga dia tidak punya opsi lain dalam dirinya kecuali membenarkan kabar yang sampai kepadanya. Ini namanya al-ilmu al-yaqini, dan juga dinamakan al-ilmu daruri. Ilmu apa? Ilmu daruri. Dinamakan juga ilmu al-ittirori. Yani ketika ada orang mengabarkan, misalnya kita berbicara tentang kabar sehari-hari saja. Ada orang datang bawa kabar bahwa si fulan meninggal, masalan, satu orang. Terus nanti datang lagi orang meninggal, si fulan meninggal. Nanti datang lagi, ya. Atau kalau misalnya di teman-teman kita banyak kemudian dikabari, atau di grup misalnya ada yang mengabari dan kemudian yang lainnya mengiyakan dan seterusnya, mengabarkan. Ya. Tentunya dengan banyaknya kabar yang sampai kepada kita, jumlahnya banyak mengatakan si fulan meninggal, kita tidak mungkin mengatakan tidak benar. Ya. Kita akan tidak punya opsi lain kecuali menerima. Itu namanya ad-daruri al-ittirori. Yani kita terdesak untuk menerimanya. Kenapa tidak punya opsi lain? Kenapa tidak punya opsi lain? Karena saking banyaknya kabar itu sampai kepada kita. Nah, ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini kalau dia mutawatir, artinya dia datang dari banyak jalan. Karena saking banyaknya jalannya, orang yang mendengarnya memastikan pasti Nabi bersabda demikian. 100%. Ya, pasti. Bisa dipastikan. Dia tidak punya opsi dalam dirinya untuk menolak, mengatakan 99% Nabi bersabda demikian. Tidak seperti itu. Jelas ya? Pasti dia terima. Kenapa? Saking banyaknya kabar yang sampai kepadanya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, ini al-mufidu lil ilmi yaqin. Apa lawannya al-mufidu al-ilmi yaqin? Al-yaqini, ya. Ada dua pasangannya akan disebutkan nanti. Ada al-ilmu nadhari, dan yang ketiga ada adzon. Nanti insyaallah taala kita akan terangkan di pembahasan khabarul ahad. Jadi ada al-ilmu yaqini atau al-ilmu daruri, yang kedua ada al-ilmu nadhari, dan yang ketiga ada adzon. Insyaallah taala kita akan jelaskan dalam khabarul ahad. Yang jelas makna al-ilmu yaqin ya kayak tadi, bahwa hadis itu kalau terpenuhi semua syarat-syarat mutawatir padanya, maka dia adalah hadis mutawatir. Dengan sendirinya dia yufidul ilmu yaqini bagi pendengarnya. Baik, sekarang apa syarat-syarat hadis al-mutawatir? Para ulama menyebutkan 5 syarat hadis mutawatir. Syarat yang pertama, adadun katsir. Ya, adadun apa? Katsir.
yakni hadis itu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Banyak sampai kepada si perawi hadis jalan-jalannya banyak. Adadun katsir. 6. Semisal hadis apa namanya? Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka hendaknya dia masuk neraka. Nah, dia akan masuk neraka. Ini disebutkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh 60 orang sahabat. Ada yang mengatakan lebih. Jadi dari Nabi SAW sudah ada 60 sahabat. Dan perlu diperhatikan, karakteristik sanad itu semakin ke bawah semakin ramai, semakin banyak. Jadi dia kayak piramida. Ya, walaupun belum tentu satu di atas ya. Kalau kita piramida ya, dari Nabi SAW semakin ke bawah semakin banyak perawi. Itu karakteristik sanadnya. Maka bisa dibayangkan kalau dari sahabat saya sudah 60 orang, ke bawah sudah berapa banyak, kan begitu? Ya, berapa banyak? Pasti semakin ramai ke bawah. Nah, nanti berakhir kepada para periwayat hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan seterusnya. Ya. Nah, jalannya yang sangat banyak ini, di tabaqatnya sahabat 60 orang. Di bawah bisa sampai apa namanya? ratusan jalan. Nah, ini syarat yang pertama. Hadis itu diriwayatkan dari banyak jalan, adadun katsir. Nah, sekarang muncul pertanyaan, berapa banyak? 20, 30, 40, 50? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, bila adadin muayyan. Bila adadin muayyan. Imma yakuna lahu turuqun bila adadin muayyan. Yani tidak bisa kita pastikan berapa angkanya. Ini pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama. Yani tidak boleh, tidak bisa dipastikan, tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan 12. Ya, berdalil dengan apa namanya? 12 nuqaba itu yang Nabi SAW utus untuk ke Madinah di awal-awal Islam. Ya, ketika beliau belum berhijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan apa namanya? 40. Harus apa? Harus 40. Ya, dalilnya macam-macam. Ya. Dan kebanyakannya dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, yakni bukan dalam permasalahan riwayat ini. Kebanyakannya dalil dalam permasalahan kemudian digunakan di sini. Ada yang menyebutkan 4 sudah boleh. Kenapa? Karena apa namanya? Dalam kasus perzinahan, kalau sudah ada 4 orang laki-laki bersaksi melihat, maka itu sudah ditegakkan hukum had. Dan hukum had tidak akan ditegakkan kecuali pada perkara yang meyakinkan. Karena al-hudud yudra'u bisyubhat, bahwa hukum pidana itu bisa digugurkan kalau ada keraguan-raguan. Nah, kalau sudah 4 orang yang melihat, sudah jatuh hukum rajam ataupun cambuk masalan, berarti itu sudah meyakinkan. Nah, kalau mutawatir yufidul ilm al-yaqini, maka berarti 4 sudah cukup. Dan bila syak, ini pendalilan yang tidak tepat. Karena perkara syahadah itu berbeda dengan pembahasan riwayah. Pembahasan persaksian itu beda dengan pembahasan apa? Riwayat. Misalnya kalau dalam riwayat, di antara perbedaannya, dalam masalah riwayat, diterima riwayat perempuan secara mutlak, diterima riwayat budak secara mutlak. Sementara dalam persaksian, ya, kebanyakan saksi-saksi itu, atau ada banyak kasus di mana persaksian perempuan tidak diterima. Ya. Budak juga demikian. Ya, karena bukan kriteria yang adil dari kacamata syahadah. Kita sekarang berbicara mengenai riwayah, maka itu 2 perkara yang berbeda. Ala kulli hal, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Yang jelas, yang dirajihkan, yang rajih menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ini yang rajih, adalah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Yang jelas banyak. Taib. Sekarang akan tetap muncul pertanyaan. Taib. Sekarang banyak kan sifatnya subjektif. Kita harus menentukan apa? Suatu dobit, suatu batasan yang bisa, walaupun tidak bisa menentukan angka berapa, tapi setidaknya bisa memberikan apa? Dobit, setidaknya dobit umum tentang bagaimana banyak yang dimaksud. Nah, ini kita berpindah ke syarat mutawatir yang kedua, yaitu apa? Jumlah yang banyak ini ahalatil adatu tawatu'uhum 'alal kadzib. Ahalatil adatu tawatu'uhum 'alal kadzib. Yani jumlah yang banyak ini secara urf, secara kebiasaan masyarakat di tempat itu, di masa itu, dengan jumlah banyak seperti ini, mustahil lah mereka berkumpul untuk berdusta. Mustahil mereka berkumpul untuk berdusta. Jelas sampai sini? Misalnya 20 orang. 20 orang ini semuanya rawi thiqah, bahkan sebagian diantaranya imam. Ya. Kemudian satunya tinggal di barat, satunya tinggal di timur, satunya utara, satunya selatan, satunya ini. Negaranya berjauhan, daerahnya berjauhan. Yang walaupun memungkinkan untuk sampai ke sana, tapi masyaqqah.
Ya, butuh waktu yang lama dan perjuangan untuk menyeberang ke negara-negara itu. Kemudian 20 orang ini meriwayatkan hadis yang sama. Maka tentu secara urf, secara urf di masyarakat, jumlah 20 orang ini dengan kriteria yang disebutkan tadi, diantaranya ada imam, semuanya rawi-rawi thiqah dan tempatnya berjauhan, ini mustahil secara urf mereka berkumpul untuk berdusta. Maka 20 ini masuk dalam kategori adadun katsir, diriwayatkan oleh banyak orang. Syarat yang pertama tadi apa? Adadun katsir, ayyarwiyahu adadun katsir, diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, berapa banyak orangnya? Dijelaskan di syarat yang kedua, yaitu apa? Banyak orangnya, ya ini yang penting. Kapan urf sudah menyatakan bahwa ini tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta, maka apa? Sudah dikatakan jumlah banyak. Ya. Contoh lain, 10 orang. 10 orang ini rawi thiqah. Tapi masih dalam satu kota atau cuma tetanggaan kotanya. Kalau kita mungkin tetanggaan kabupaten yang setiap saat bisa nyebrang. Ya. Maka urf mengatakan 10 orang ini masih memungkinkan, ingat ya, masih memungkinkan. Bukan dituduh berdusta, enggak. Tapi secara urf, menurut hitung-hitungan, 10 orang tinggalnya berdekatan, masih mungkin, ada kemungkinan mereka berkumpul untuk berdusta. Maka jumlah 10 ini belum dianggap mutawatir. Ya, maka patokannya kembali kepada indikator yang kita sebutkan tadi. Ya, jumlahnya banyak dan apakah memungkinkan mereka berkumpul untuk berdusta atau tidak. Taib. Syarat yang ketiga dari mutawatir adalah antujada hadhil kasrah fi jami'i tabaqat al-hadis, tabaqatul isnad. Yani jumlah yang banyak ini ditemukan pada setiap tabaqat sanad. Jadi bukan hanya di tabaqat sahabat yang ramai, kemudian di bawahnya sedikit. Atau di tabaqatnya sahabat sedikit, di bawahnya ramai. Enggak seperti itu. Jadi jumlah yang banyak di setiap tabaqat sahabat banyak, tabaqat tabi'in banyak, tabaqat ini banyak, sampai ke tabaqat bawah banyak. Yang mana kriteria banyak pada setiap tabaqat, urf menyatakan tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta. Baik. Jadi kalau misalnya ada hadis diriwayatkan dari 200 orang sampai kepada kita 200 jalan. Tapi di atas cuma 2, cuma 3, cuma 5. Nah, ini bukan mutawatir. Kenapa? Dia hanya banyak di satu tabaqat saja. Di tabaqat atas kurang orangnya. Jadi jumlah yang banyak ini tidak ditemukan di setiap tabaqat. Jadi syarat mutawatir, jumlah yang banyak ini harus ada di tiap tabaqat. Ini syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, ya, ayyakuna mustanadu khabarihim al-hissa. Ya. Hendaknya yang menjadi referensi khabar mereka, yakni kabar yang mereka sampaikan, sandarannya kepada panca indera. Misalnya apa? Sampai kabar kepada kita sami'tu. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW. Saya mendengar, berarti kan panca indera. Atau ra'aitu Nabi SAW. Atau apa? Marartu. Atau marartu ma'an Nabi. Atau marartu bin Nabi SAW. Ya, dan seterusnya. Atau ghazawna ma'an Nabi SAW. Safarna ma'a Rasulullah SAW. Ini semua kejadian yang disaksikan dengan panca indera. Maka keluar dari kategori mutawatir semua kabar yang referensinya bukan panca indera. Misalnya referensinya apa? Referensinya sekedar hukum akli. Misalnya kayak teori Darwin atau apa masalah teori Big Bang masalah, atau yang semacamnya. Iya. Atau termasuk di dalamnya masalah apa namanya? Akidah-akidah yang sesat atau agama-agama kekufuran. Isa adalah anaknya Allah, Uzair adalah anaknya Allah, waliyadzubillah, atau Allah tidak punya nama-nama dan tidak punya sifat-sifat. Ini tahu dari mana semua? Apakah disaksikan pakai panca indera? Ya, disaksikan pakai panca indera? Tidak. Ini semua hanyalah apa? Khayalan, dugaan, ya, ataupun hipotesis. Itu pun hipotesis yang sangat lemah, tidak benar. Jelas? Yang jelas sandarannya bukan panca indera. Siapa yang melihat pertama kali monyet berubah jadi manusia? Siapa yang hadir saat itu sampai dia mengabarkan kepada kita? Lah, sandarannya akal. Siapa yang melihat kejadian pertama kali terciptanya alam semesta dengan teori Big Bang itu? Tidak ada yang menyaksikan saat itu. Semua teori. Jadi sandarannya bukan panca indera. Maka yang seperti ini, ya, walaupun di setiap tawaqat diriwayatkan kayak teori Darwin misalnya, banyak yang meyakininya dan mengutipnya di berbagai tabaqat sanad, tabaqat pengabaran, ya, namun apa? Ya, namun sandarannya bukan panca indera. Sandarannya bukan panca indera. Jelas sampai sini ya? Taib. Demikian pula mazhab-mazhab yang batil, Mu'tazilah,
ya, Asy'ariyah, Jahmiyah dan semacamnya dari mazhab akidah dalam Islam yang menyelisih akidah ahli sunnah, ini memang banyak yang meyakininya. Asy'ariyah banyak, Mu'tazilah banyak, Jahmiyah banyak. Tapi apa? Ini bukan mutawatir. Kenapa? Karena syarat mutawatir, jumlah banyak ini ditemukan pada tiap tabaqat. Sementara ya, akidah Jahmiyah dari Ja'ad bin Dirham, satu orang awalnya, nanti ke bawahnya baru rame. Ja'ad bin Dirham, tapi dari satu orang, berarti tidak ditemukan pada tiap tabaqat jumlah banyaknya ini. Ya kan? Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semacamnya awalnya dari satu orang. Maka ini bukan khabar yang mutawatir. Jelas sampai sini. Ini syarat yang berapa? Keempat. Nah, syarat yang kelima, ini sebenarnya syarat yang kelima disebutkan oleh para ulama. Cuman kalau kita lihat wujudnya syarat yang kelima ini sebenarnya bukan syarat yang kelima, tapi ini adalah natijah, hasil atau output yang lahir, ya, output yang dihasilkan oleh keempat syarat sebelumnya. Yaitu apa? Bahwa khabar mutawatir yufidul ilma al-yaqini lis-sami'. Seperti yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa khabar mutawatir yufidul ilma al-yaqini lis-sami'. Ini sebenarnya khabar mutawatir yufidul ilma al-yaqini lis-sami' bukan syarat mutawatir sebenarnya. Ini adalah output. Kalau empat syarat yang pertama terpenuhi, nah ini outputnya. Dia pasti akan melahirkan ilmu al-yaqini lis-sami' binafsih. Baik. Nah, ini khabar al-mutawatir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian al-mutawatir, jadi kesimpulannya jelas ya, mutawatir itu jumlah banyak di setiap tabaqat, ya, di mana jumlah yang banyak ini mustahil secara urf mengatakan mereka berkumpul berdusta. Kemudian di setiap tabaqat demikian sifatnya, banyaknya, dan sandaran asalnya kabar ini berasal dari al-his, panca indera. Apakah sesuatu yang dilihat, atau sesuatu yang didengar, atau sesuatu yang dipegang, sesuatu yang disentuh dan semacamnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian al-mutawatir terbagi menjadi dua. Khabar al-mutawatir terbagi menjadi dua. Ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi yakni semua jalan-jalan yang sangat banyak itu lafadznya persis sama persis lafadznya. Sementara mutawatir ma'nawi jalannya banyak, tapi masing-masing jalan itu memiliki lafadz yang tidak sama tapi semakna. Satu makna tapi tidak sama lafadznya. Contoh mutawatir lafzi, ini jumlahnya sangat sedikit, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada wujudnya, tapi ini yang masyhur. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang kita sebutkan tadi, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan oleh 60 orang sahabat, di antara 60 orang itu 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang persis, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini mutawatir lafzi. Adapun mutawatir maknawi, yaitu jumlahnya banyak, sanadnya banyak, tapi yang menghimpun semuanya hanyalah makna, bukan lafaz. Contoh, mengusap di atas khuffain. Ini juga warid dari 70 orang sahabat. Warid dari 70 orang sahabat mengusap di atas khuffain ini. Cuman hadis dari 70 orang ini tidak sama lafadznya. Ada yang sama, ada beberapa mungkin yang sama, tapi semuanya 70 orang ini tidak sama persis. Ada yang cuma semakna. Misal, satu hadis menyebutkan tentang Nabi SAW pernah mengusap di atas khuf. Satu hadis menyatakan bahwa Nabi SAW melarang untuk melepas khufnya. Satu hadis berbicara tentang waktu pembolehan mengusap di atas khufain. Untuk musafir sekian, untuk mukim demikian. Satunya berbicara tentang pembatal khufain, atau macam-macam. Jadi kandungan hadisnya, lafaz hadisnya bisa berbeda-beda. Tapi semuanya mengarah kepada satu makna yang sama, bahwa Nabi SAW pernah atau mensyariatkan mengusap di atas khufain. Ini mutawatir maknanya mutawatir. Contoh lain, azab kubur. Azab kubur warid dari banyak sahabat. Jelas sampai sini, warid dari banyak sahabat tentang hadisnya. Cuman macam-macam. Satunya disebutkan azab kubur di sini, di kota ini. Satunya Nabi SAW jalan-jalan di sini. Satunya Nabi SAW ziarah kubur. Satunya tentang doa perlindungan dari azab kubur. Satunya tentang munkar dan nakir. Satunya tentang ini, macam-macam.
Ya, dengan kisah yang berbeda-beda, dengan lafaz berbeda-beda, tapi semuanya merujuk kepada satu hal yang sama, yaitu azab kubur hak. Nah, ini mutawatir maknawi namanya. Taib, dan ini jumlahnya mutawatir maknawi ya dalam Islam ya, ini ada banyak ya. Ada banyak. Taib. Ini khabar al-mutawatir. Kata beliau rahimahullah, al-mutawatir fal awwalul mutawatirul mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutihi. Wasani al-masyhur. Yang kedua adalah hadits masyhur. Dan nama lainnya al-masyhur adalah al-mustafidhu ala ra'in. Yani menurut pendapat sebagian ulama. Dan ini pendapat dari sejumlah fuqaha. Sejumlah fuqaha memandang bahwa al-mustafid itu adalah al-masyhur. Dan sebagian lain membedakan. Ya, mereka mengatakan kalau mustafid itu harus sama antara ujung sanadnya, ujung atas sama ujung bawah. Ya. Kalau di tabaqat sahabat 3, maka di bawah sini juga 3. Ya, ada aqwal lah dalam masalah ini, ada beberapa pendapat, tapi yang masyhur atau pendapat yang paling kuat bahwa mustafid dengan masyhur sama. Apa itu masyhur? Ya, hadis masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh haddal mutawatir. Ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh haddal mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi belum mencapai jenjang mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi belum sampai jenjang mutawatir. Kapan mencapai jenjang mutawatir? Kalau jumlahnya banyak dan urf memvonis menyatakan tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta. Walaupun jumlahnya banyak, kayak tadi misalnya 10 orang diriwayatkan oleh 10 orang tapi masih satu kota, berdekatan kotanya. Apakah ini bisa dikatakan mutawatir? Dikatakan tidak mutawatir. Kenapa? Karena 10 orang ini masih ada kemungkinan secara urf mereka berkumpul untuk berdusta. Bukan menuduh berdusta, tidak pasti mereka berdusta. Jelas. Apalagi kalau mereka semua sikoh, tidak berdusta, cuman ihtimalnya masih ada. Kemungkinan, namanya kemungkinan kan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kemungkinan ada. Cuman, maka apa namanya kalau 10 orang ini? Apa jenis hadisnya? Kita katakan jenis hadisnya ini masyhur. Ini namanya hadis masyhur. Kenapa? Karena ini lebih dari 3, 10 itu lebih dari 3, tapi belum mencapai jenjang mutawatir. Kenapa? Karena belum dihukumi oleh urf, mereka bersepakat untuk berdusta. Jadi hadis masyhur adalah hadis yang di salah satu tabaqatnya, tidak perlu semuanya. Misalnya dari Nabi SAW ya, ada 3 orang sahabat yang meriwayatkan. Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin As. 3 orang sahabat. Kemudian dari 3 orang sahabat ini bercabang sampai ke bawah, sampai ratusan. Ya. Sudah sampai sini? Maka ini tetap namanya hadits masyhur. Tetap namanya apa? Hadits masyhur. Kenapa? Di tabaqat sahabat 3 orang. Terserah di bawahnya mau banyak berapa, bukan itu yang dipandang. Ya. Kenapa? Karena dalam menghukumi status atau jenis sebuah hadis, kata para ulama, al-ibratu bil aqal, yang menjadi patokan menghukumi suatu jenis hadis adalah apa? Yang paling sedikit. Lihat dari tabaqat, jumlah mana yang paling sedikit. Tabaqat sahabat 3 orang yang meriwayatkan dari Nabi SAW. Tabaqat tabi'in ada 20 orang. Jadi 20 orang ini meriwayatkan dari 3 orang ini. Di bawahnya 20 orang jadi 50 orang. Di bawahnya jadi 100 orang. Tabaqat mana yang paling sedikit? Tabaqat yang sahabat 3 orang. Kalau begitu ini hadits masyhur. Terserah mau di bawahnya banyak. Bukan itu yang dilihat. Kita lihat jumlah terkecil dalam tabaqat. Yaitu apa? Sahabat 3 orang. Nah, jelas sampai sini. Ini hadits al-masyhur. Baik, saya kira jelas ya hadits masyhur ini. Kemudian hadits masyhur terbagi menjadi 2. Ada 2 jenis hadits masyhur. Masyhur istilahi, al-masyhur al-istilahi, dan ada al-masyhur ghairu al-istilahi. Ada al-masyhur al-istilahi dan ada al-masyhur ghairul istilahi, atau dikenal dengan nama al-masyhur al-lughawi. Nah, hadits masyhur yang secara istilah al-istilahi adalah apa yang kita sebutkan tadi. Ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh haddat tawatur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi belum capai jenjang mutawatir. 3 orang ini tidak dipersyaratkan harus pada setiap tabaqat. Tidak sebagaimana mutawatir. Mutawatir kan dipersyaratkan jumlah banyak pada tiap tabaqat. Kalau masyhur 3 orang atau lebih tapi belum mencapai jenjang mutawatir, tidak dipersyaratkan pada tiap tabaqat. Cukup 1 tabaqat saja di antaranya, itu sudah cukup untuk mengatakan ini hadits masyhur. Jelas ya? Taib. Ini masyhur al-istilahi yang kita jelaskan. Nah,
Ada juga al-masyhur ghairul istilahi atau al-masyhur al-lughawi. Kenapa penting kita mengetahui ini? Karena para ulama terkadang mengucapkan kata masyhur atau mensifati suatu hadis dengan hadis masyhur, tapi bukan yang mereka maksudkan secara istilah, tapi secara lughawi. Misalnya hadis atau sebelumnya, apa itu al-masyhur ghairul istilahi atau al-masyhur al-lughawi? Ya. Definisinya adalah simpelnya mashtahara ala al-sinatin nas. Bahwa hadis masyhur secara bahasa, apa masyhur secara istilah? Apa masyhur secara bahasa? Terkenal. Jadi pokoknya hadis itu terkenal di lisannya orang-orang, dikutip atau tersebar di kalangan masyarakat, mereka saling menukil satu sama lain, maka itu namanya hadis masyhur. Tapi masyhur secara lugawi, ghairu al-istilahi, bukan yang kita bahas sekarang. Dan ini harus difahami karena para ulama kadang mengitlaqkan kata masyhur untuk bermakna lugawi. Misalnya, jadi kalau sebuah hadits itu masyhur di lisannya orang-orang, maka kadang ulama mengatakan hada haditsun masyhur, walaupun hadisnya palsu, walaupun hadis ini tidak ada sanadnya, walaupun hadisnya ini mutawatir, walaupun hadisnya ini punya 10 jalan, walaupun hadisnya sahih, walaupun hadisnya dhaif. Bukan itu patokannya kalau secara bahasa. Secara bahasa, masyhur secara bahasa adalah pokoknya terkenal. Ya. Karena itulah ini hadits masyhur ghairul istilah ini kadang di setiap pembelajar, di setiap disiplin ilmu punya hadis masyhur di bidangnya masing-masing. Misalnya, hadits masyhur di kalangan ulama nahwu, ya. Misalnya hadis laisa minam birri amsiyamu fim safar. Pembahasan tentang alif lam dalam ilmu nahwu. Ya. Ini hadis dhaif. Baik, hadis ini dhaif, tapi dikatakan oleh para ulama ini masyhur. Ya, atau hadis yang masyhur di kalangan pembelajar bahasa Arab. Ta'allamul arabiyyah wa 'allimuhan nas. Belajarlah bahasa Arab dan ajarkan bahasa Arab kepada orang. Ini hadis dikatakan hadis masyhur. Maksudnya apa? Masyhur secara istilah, terkenal, banyak yang sebut-sebut, tapi tidak ada sanadnya. Jelas ya? Atau apa lagi? Hadis masyhur di kalangan fuqaha. Apa masyhur di kalangan fuqaha? Abghadul halal indallahi at-talaq. Ya. Perkara halal yang paling Allah benci adalah talak. Ya. Ini masyhur di kalangan fuqaha. Tapi apa? Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tidak sahih hadis ini, tapi masyhur indal fuqaha. Yani masyhur lugawi. Ya, atau la darara wa la dirar. Ini hadis masyhur di kalangan siapa? Di kalangan fuqaha. 6. Ada juga masyhur indal ammah, di kalangan masyarakat awam. Misalnya hadis utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kata para ulama ini hadis masyhur. Ini masyhur apa? Masyhur lugawi, terkenal di mulutnya orang, di lisannya orang, tapi ini bukan hadis sama sekali. Palsu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu mengetahui dua jenis masyhur ini supaya jangan sampai salah paham. Ya. Ketika mendapati seorang alim mengatakan ini hadis masyhur, ternyata setelah dicek-cek, loh kok hadis palsu atau bahkan mungkin tidak ada sanadnya. Kok si alim ini mengatakan hadisnya masyhur? Berarti kan kalau masyhur 3 sanadnya atau lebih. Memiliki 3 sanad atau lebih. Tapi kenyataannya apa? Cuma 2 sanadnya. Atau kenyataannya cuma 1 sanadnya, atau bahkan tidak ada sanadnya sama sekali. Kok dia mengatakan masyhur? Fahami. Masyhur yang dia inginkan adalah masyhur al-lughawi, ghairul al-istilahi. 6. Dan diantara kitab yang menyebutkan tentang hadits-hadits yang masyhur ala al-sinatin nas, masyhur dari sudut tinjauan bahasa adalah kitab Al-Maqasidul Hasanah. Al-Maqasidul Hasanah karya Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullah, murid dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, Al-Maqasidul Hasanah. Ya. Karya Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullahu taala. Baik, maka ini 2 jenis hadis al-masyhur. Masyhur al-istilahi dan al-masyhur ghairu al-istilahi. 6. Wa huwa al-mustafidu ala ra'in, dan ini juga adalah hadis dinamakan juga hadis mustafid menurut pendapat sejumlah fuqaha. 6. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah taala penjelasan berkenaan dengan hadis aziz dan gharib kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wal ilmu indallah, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.